Fang Ming, tetap hidup. Balas dendam untuk keluarga Fang. Guru, kamu bisa pergi dengan tenang. Jangan. Fang Ming tetap hidup, balas dendam untuk keluarga Fang. Selanjutnya giliranmu. Jika dulu bukan Hong Jie, mungkin aku sudah mati di jalanan. Tuhan memberi aku kesempatan untuk hidup, yaitu untuk membalas dendam. Suli, kamu binatang. Aku pasti akan membunuhmu. Bapak, lihat aku berhasil. Teknik judi ribuan. Semuanya menggunakan teknik menipu untuk mencapai tujuan mengganti hari. Sebagai penjudi, alat judi juga adalah senjata kita. Kapan kamu bisa melakukan, mengangkat berat seperti ringan, berubah sesuai hati. Itu berarti sudah lulus, tetapi Bapak berharap kamu bisa menggunakan teknik judi untuk menyelamatkan orang yang kecanduan judi. Untuk melakukan hal yang benar. Bapak Ibu, aku pasti akan membalas dendam untuk kalian. Setelah balas dendam, aku akan melakukan hal yang benar. Fang Ming, 10 menit kemudian, jika aku tidak melihat kamu di pemandian, kamu harus mengemas barang-barang dan pergi. Kak Merah, hari ini kamu sudah kalah lebih dari 500.000. Bagaimana kalau hari ini sampai di sini saja? Iya, Kak Merah. Mari kita lunasi utang yang sebelumnya. Kasih aku 1 jam lagi. Cuma 1 jam saja. Aku pasti bisa menang kembali. Boleh. Kamu bayar dulu utangmu. Kalau mau main beberapa ronde, kami semua akan temani. Kalah ya terima saja. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji, kalau mau ngutang, boleh saja. Malam ini, kamu layani kami pasti akan memberimu tenggang waktu. Lalu tunggu apa lagi? Dia jauh lebih seru daripada main kartu. Aku peringatkan kalian, jangan macam-macam. Kalian ngapain? Lepasin dia? Kamu siapa? Cepat pergi dari sini. Fang Ming, ini bukan urusanmu, kamu pergi dulu. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Ini rumahmu. Berani tidak kalian taruhan 1 ronde denganku? Kalau aku kalah, aku kasih kalian masing-masing 1 juta. Kalau aku menang, utang Kak Merah dihapus. Kalian minggir jauh-jauh. Mau jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik, ya? Lihat dulu keadaanmu, layak tidak? Fang Ming, jangan sembarangan. Kita dari mana punya 3 juta? Tenang, aku bisa menang. Aku ini calon raja judi. Kamu? Mau jadi raja judi? Kak Merah, rupanya di sini ada orang penting. Bocah, mau bantu Kak Merahmu berjudi? Boleh. Tapi harus tambah taruhan. Mau taruhan apa? Kalau kamu menang, uang di meja ini semua jadi milikmu. Tapi kalau kalah, gua ambil 1 tangan lo. Terus, suruh Jie Hong nemenin kami bersenang-senang. Oke, kalau kamu yang kalah, aku mau mata anjingmu ini. Wah, berani sekali kau. Nanti lihat bagaimana kau merengek minta ampun. Keluarin kartunya, Bandar, biar ku kasih tahu, aku sudah menunggu 1 kartu lagi. Kebetulan, aku juga sudah siap menang. Kamu bagaimana, Kak Zo? Biasa saja, nyaris bisa menang. Kamu pikir baik-baik. Bisa-bisa 1 tembakan kena 3 orang. Kutanya padamu, apa itu memindahkan gunung dan membongkar bukit? Memindahkan gunung dan membongkar bukit mengutamakan kecepatan. Dengan kecepatan kilat,
untuk mencapai tujuan mencuri langit dan mengganti matahari. Punung, bagus. Lanjutkan latihan. Latih sampai tak ada yang bisa melihat gerakanmu. Maaf, sepertinya keberuntunganku sedikit lebih baik. Menang langsung, 13 jenis kartu langka. Tianhu, 13 ajaib. Apa? Tidak mungkin. Kamu berani main curang? Ada buktinya? Kalau tidak ada, mata kamu ini, aku yang akan ambil. Bagaimana mungkin kamu lebih cepat dari kami bertiga yang ganti kartu? Kalau begitu, kalian mengaku sudah ganti kartu? Dasar kau, berani-beraninya merusak rencana kami. Saudara-saudara, serang. Mata yang mana ya yang harus aku ambil dulu? Berani kau? Kakakku adalah Gui Liuji yang terkenal di kota judi bawah tanah. Gui Liuji lagi, lalu apa? Sudah duduk di meja judi, harus ikut aturan. Kakakku itu orangnya dewa judi. Kalau kamu nekat menyentuhku, berarti kamu musuh dewa judi. Aku jamin kamu pasti tidak akan hidup sampai malam ini. Shuli. Kebetulan aku sedang mencari dia. Malam ini, kamu yang jadi korban pertama. Berhenti. Kak Tao, kamu harus selamatkan aku. Dia mau mencungkil mataku. Kak Tao. Dek. Kasihanilah orang lain. Jangan bertindak terlalu kejam. Kamu mau apa? Kasih muka dong. Lepaskan dia. Kakak traktir kamu makan. Matanya tidak tahu aturan. Harus ada yang mengajarinya. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh. Berani kamu. Bagus, nak. Hati-hati, jalannya licin dan gelap. Tidak usah khawatir. Diam saja apa? Pergi. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Barusan hampir saja. Kak Hong, kamu pernah selamatkan nyawaku, aku tidak akan biarkan kamu celaka. Kamu tahu siapa Kak Tao itu? Kita kali ini benar-benar dapat masalah besar. Pak Enam, sudah dipikirkan? Asal kamu bergabung dengan keluarga Xia, aku bersedia tambah 50 juta lagi. Jangan buru-buru, Nona Xia. Tunggu aku urus dulu si bos. Halo, Ibu, cepat selamatkan aku Xiaoqi. Kamu adalah saudara perempuan Xiaoqi, ya? Dia berjudi di tempat kami. Berutang 5 juta. Jika hari ini malam tidak dibayar sebelum 12 malam. Nanti kita lihat saja. kamu tidak boleh menyakitinya. Halo. 5 juta. Di mana aku bisa mendapatkan 5 juta? Teman-teman, utang tidak dibayar, bagaimana? Potong tangan. Lalu ambil beberapa bagian tubuhnya. Jangan, Liu Ye. Kalau kita ikat saudara perempuan saya, dia cantik seperti ini, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Hubungan saudara yang erat ya. Ayo, tekan jari-jarinya, potong satu sebagai bunga. Hentikan. Siapa ini? Itu dia. Berhenti. Siapa itu? Xiaoqi, kamu baik-baik? Kakak, akhirnya kamu datang menyelamatkan aku. Kakak? Fang Ming, kalau kamu bisa menyelamatkan aku keluar dari sini, aku akan membuat kakakku menikah dengan kamu. Sudah lama mendengar reputasi Liu Ye sebagai sosok yang ditakuti di kota judi. Tidak tahu apakah Liu Ye mau bermain dengan saya? Anak muda. Dari maksudmu, kamu ingin memenangkan uang saya, untuk membayar utang anak nakal ini. Kenapa? Liu Ye yang terkenal takut kalah? Anak muda, semua orang di dunia ini tahu, tanpa chip senilai jutaan, Liu Ye tidak akan bermain. Kalau mau bermain dengan Liu Ye, apakah kamu punya kemampuan? Aku pinjamkan dia. Aku ingin melihat apa kemampuan dia. Terima kasih, Nona Xia. Fang Ming pasti akan membayar kembali 2 kali lipat. Nona Xia, apa maksudmu ini? Liu Ye, aku bosan di sini seharian. Cari hiburan tidak boleh.
Baik, baik, baik. Kalau Nona Xia senang, aku akan bermain beberapa putaran dengan dia. Liu Ge, anak ini mencungkil mata Zhou Fu. Anak baik, kamu berani melawan aku, orang dari Gui Liuzi, kamu ini mencari mati. Terima hasil taruhan. Aku hanya membantu dia menepati janji taruhan. Ada masalah apa, benarkah? Zhou Fu memang kalah. Tapi barang tak berguna. Terima hasil taruhan, kamu masih berani menolak bayar? Membuatku hampir kehilangan muka di depan Miss Xia. Liu Ye memang bijaksana. Satu hal. Zhou Fu bagaimanapun sampahnya, dia tetap orang saya. Kamu mencungkil mata dia, itu berarti memukul wajah saya. Lalu Liu Ye, apa yang kamu ingin lakukan? Kita satu putusan menentukan hasil. Jika kamu menang, kita bersih. Jika kamu kalah, aku ambil nyawa kamu. Liu Ye, ini tidak fair. Lalu apa yang kamu ingin? Jika aku kalah, aku memberikan nyawa saya. Jika aku menang, aku ingin kamu menyebut Fang Ye. Kamu siapa? Percaya atau tidak, aku sekarang bunuh kamu. Bagus, anak muda berani. Lalu kita mulai. Diam apa, anak muda? Apakah bahkan dadu tidak bisa dikocok? Kau cukup berbakat, nak. Begini, kamu sekarang berlutut dan minta maaf kepada saya. Aku bisa membiarkan kamu, bagaimana? Belum menunjukkan dadu. Liu Ye begitu yakin, dirinya akan menang, aku akan membuat kamu kalah dengan jelas. 36. Bahkan jika kamu juga membuka 36 bunker lebih besar sedikit, kamu tetap kalah. Kamu pasti mati, nak. Maaf ya, Liu Ye, aku lebih besar sedikit daripada kamu. Kamu bilang apa? Fang Ming, kamu benar-benar hebat. Bagaimana mungkin kamu? Liu Ye, dia curang. Liu Ye, hormati hasil taruhan. Teknik yang bagus, nak. Aku semakin mengagumi kamu. Ikut aku, syaratnya kamu tentukan. Aku juga bisa merekomendasikan kamu. Kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Judi, membuat kamu langsung sukses. Liu Ye, kamu bilang, apakah itu yang menang di seluruh kota judi tanpa lawan, Bapak Shuli? Shuli, Makanya Pak Liu Ye selalu tidak mau menerima aku. Ternyata dia sudah berhubungan dengan Dewa Judi. meskipun kondisi Nona Xia sangat baik, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Judi. Kamu hari ini sangat beruntung. Dewa Judi akan datang langsung ke tempat ini malam ini, kamu hanya perlu tunduk padaku. Aku bisa memberimu kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Judi. Kamu cepat bersujud. Bisa bertemu dengan Dewa Judi adalah keberuntungan yang tidak bisa diperoleh dalam berabad-abad. Tak disangka Shuli itu, penghina guru dan nenek moyang, juga bisa menjadi Dewa Judi. Benar-benar lelucon yang sangat besar. Berani-berani kamu tidak menghormati Dewa Judi. Kamu mencari mati, Dewa Judi sudah datang. Selamat datang Dewa Judi. Selamat datang Dewa Judi. Selamat datang, Tuhan Judi. Tuan Shu, ini semua salah Liu, biarkan lalat yang menyebalkan ini mengganggu suasana hati Anda. Saya akan segera menyuruh orang menyingkirkannya. Kau bilang dia lalat, lalu aku apa? Anda tentu saja adalah Tuhan Judi yang paling agung di kota judi. Lama tidak berjumpa, adik seperguruan. Adik seperguruan itu marga Fang. Mungkinkah dia putra dari mantan Raja Judi, Fang Tianchou? Mantan Tuhan Judi apa? Dia cuma seorang penipu yang tak tahu malu. 3 tahun lalu, Fang Tianchou bertarung melawan Tuan Qian, ketahuan curang tapi masih ngotot tidak mengaku. Kalau bukan karena Tuan Suli yang mengutamakan keadilan,
Siapa sangka dia adalah penipu yang menyesatkan dunia. Tuhan judi. Guru sehari, ayah seumur hidup. Walaupun guruku berbuat salah, bukan giliranmu untuk menggosip. Hal paling salah yang ayahku lakukan sepanjang hidupnya adalah menerimamu, si pengkhianat ini, sebagai murid. Berani-beraninya, siapa di kota judi ini yang tidak tahu Tuan Shu paling menjunjung keadilan? Fang Tianzhou ketahuan curang, seharusnya seluruh keluarganya dihukum mati. Kalau bukan karena usaha Tuan Shu sendiri menaklukkan kasino, lalu atas nama Tuhan judi memberi keluarga Fang kesempatan untuk bertahan, mana mungkin kau masih bisa berdiri di sini? Sudah, jangan lanjutkan. Adik, aku tahu kau kecewa padaku. Tapi guru kita memang telah berbuat salah. Pada akhirnya, aku yakin suatu hari kau akan memahamiku. Tuan Shu memang baik hati. Fang Ming, cepat minta maaf pada Tuan Shu. Adik, akhirnya kau muncul juga. Kau tahu tidak, selama 3 tahun ini kakakmu hidup dalam ketakutan. Julie, aku akan membunuhmu. Bunuh aku? Sekarang aku sudah menjadi raja judi. Sedangkan kamu hanya anjing yang terbuang. Dengan apa kamu bisa membunuhku? Dengan mulutmu ini? Bawa saudara mudaku pulang. Aku ingin mengobrol lama dengan dia. Tunggu. Suli, hari ini adalah hari yang baik untuk reunion Anda dengan saudara muda. Aku seharusnya tidak mengganggu. Tapi aku sudah mencari dia selama 5 tahun. Ada banyak hal yang ingin aku katakan padanya. Raja judi adalah orang yang paling berperasaan. Pasti akan membantu orang lain, kan? Saudara muda memang punya keberuntungan dengan wanita. Karena Nona Xia sudah mengutarakan. Jika aku tidak mengizinkan, bukankah aku menghalangi pasangan kekasih? Kalau begitu, tolong Nona Xia rawat baik saudara mudaku. Sampai jumpa di kompetisi Raja Judi. Julie, tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Dia tidak akan mengalami apa-apa. Fang Ming, kita pergi. Sebelum pergi, ada satu hal lagi. Gui Liuzi, kamu masih harus memanggil aku Tuan Fang. Fang Ming, jangan terlalu berani. Yang bisa membuatku memanggil Tuan dengan sukarela hanya Raja Judi. Memanggilmu Tuan? Apakah kamu setara dengan Shu Li? Setara? Tidak lama lagi. Aku akan menginjaknya. Bocah, biar aku memanggilmu Tuan, kamu harus bisa menerimanya. Tuan Fang. Shu Li. Sebelumnya aku tidak sengaja kalah dari dia makanya memanggil dia Tuan. Fang Ming ini pantas mati. Tidak apa-apa, kalah harus menerima. Saudara mudaku masih muda dan emosional, maafkan kamu. Mudaku, Liu Zi tidak berani. Kak Hong, Gui Liu Zi tidak akan tinggal diam. Untuk berjaga-jaga, lebih baik kamu bawa Xiao Qi pergi dulu. Lalu kamu bagaimana? Tidak apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Suli untuk menjagaku. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Kasih saja chipmu padanya. Anggap saja ini pinjaman dariku. Chip keluarga Xia berlaku di semua kasino. Main-main tanpa uang, mana bisa? Terima kasih, pasti akan kubayar. Hati-hati di jalan. Baik. Pulang. Nona Xia. Apapun tujuanmu, aku berhutang budi padamu. Kenapa bersikap dingin begitu? Kamu tidak ingat aku? Kamu. Aku main sekali lagi. Uang untuk nyawa anakku akan ada. Sudah dipikirkan baik-baik, terakhir kali, ya? Aku pasang semua. Oke, taruhan sudah diletakkan. Tante. Boleh saya bantu buka kartunya? Kalah, tanggung jawabku. Menang, semua untuk tante. Bagaimana? Boleh. Baiklah, Nona muda. Tante, maaf sekali ya. Benar-benar tidak ingin menangin uang tante. 3 kartu as. Tidak apa-apa, Ibu. 235 khusus makan leopardmu. Kamu main curang? Kamu ada bukti. Kalau tidak bisa main, jangan curang seperti ini. Bagus. Cewek kecil, sengaja merusak reputasi saya, ya, kakak?
Ngomong apa lagi dengan dia? Cewek ini cantik, kita bersenang-senang hari ini. Jangan. Anak kecil yang tidak berkualitas. Ketahuan, masih berani bertindak, cepat pergi. Kamu tunggu saya. Ibu, kalah uang dimulai dari menang uang. Maksudnya, awalnya mereka membuatmu menang, hanya untuk pada putaran terakhir membuatmu mempertaruhkan semua uangmu, lalu memenangkan semua uangmu. Terima kasih, anak muda. Aku pasti tidak akan main lagi. Terima kasih juga, cewek kecil. Terima kasih. Aduh, sakit. Cepat lepaskan. Dengan kemampuanmu yang seperti ini, pulang, mandi, dan tidur. Hei, namaku Xia Ying. Kamu berani tidak menyebut namamu? Namaku Fang Ming. Selalu datang mencari saya untuk balas dendam. Ternyata kamu. Kamu benar-benar pendendam. Kamu memang pendendam ya. Sudah lama aku mencari kamu. Sebenarnya kamu mencari aku untuk apa? Aku ingin kamu masuk ke keluarga Xia. Masuk keluarga? Apa maksudmu? Keluarga Xia tidak sedang mengalami masalah apa-apa? Ya, Ceritakan saja. setelah keluarga Fangmu mengalami masalah, Suli bergabung dengan keluarga Qian. Keluarga Qian sekarang di kota judi, satu-satunya yang dominan. Dalam 3 tahun ini, mereka terus menekan kami. Kompetisi Raja Judi baru akan segera dimulai. Aku harap kamu bisa membantu aku mengalahkan keluarga Qian. Jadi, kamu baru saja meminjamkan chip kepada aku untuk melihat kemampuan aku? Ya, tapi bagaimanapun, aku yang menyelamatkan kamu. Kamu ini. Baiklah, aku setuju. Tapi kompetisi Raja Judi hanya boleh diikuti oleh anggota keluarga sendiri. Jika kamu ingin ikut, kamu tetap harus masuk ke keluarga Xia. Bagus, bisa mendapatkan istri cantik tanpa usaha, dan juga bisa melawan Qian Feng dan Xuli? Aku setuju. Baik, selamat bekerja sama. Qian Feng Xuli. Barang-barang yang kamu ambil, aku akan membuat kamu mengembalikan semuanya. Kenapa kamu membawa aku ke kasino keluarga Xia? Belakangan, ada seorang tamu yang menang beberapa miliar di kasino. Rantai keuangan keluarga Xia sudah hampir tidak bisa bertahan. Aku harap kamu bisa bertindak bantu keluarga Xia. Tuan mau tambah kartu lagi? Hari ini aku sedang beruntung. Tambah kartu. Peluang bus di angka 17 sangat besar. Kalau dia mau curang, cara terbaik adalah mengganti kartu. Langsung buka kartu untuk saya, supaya kasino kalian tidak mau mengaku kalah, dan bilang aku curang. 19 poin. Tidak perlu tambah. Tuan? Kalau tadi dia tidak mengambil kartu ini, banker akan mendapat 18 poin. Dan langsung mengalahkan 17 poinnya. Mungkin, dia mengenali kartu? Kamu juga lihat kan, punya keyakinan. Saat ini belum melihat. Kalian sebelumnya sudah membuatnya curiga. Lihat orang ini. Buka kartu hanya perlu dealer membuka untuknya. Tujuan, supaya tidak meninggalkan bukti. Lalu bagaimana? Kartu bahkan tidak disentuh. Mungkin, masalahnya ada di pihak kasino. Tidak bisa dipastikan. Setidaknya aku belum melihat. Ada yang tidak benar. Lalu bagaimana? Mungkin, biarkan dia menghabiskan uang kasino. Tenang, aku akan Kamu juga dikirim oleh keluarga Xia, ya? Tidak bisa main. Buka kasino apa? Bapak bercanda. Blackjack. Ini permainan paling fair di kasino ini. Menang atau kalah itu normal. Tapi seperti Bapak yang beruntung seperti ini, saya baru pertama kali melihat. Sungguh langka bertemu. Saya pasti akan main serius dengan Bapak. Kamu tahu cara bicara yang baik. Hari ini saya sangat beruntung. Tapi kamu, ada uang?
Jangan sampai kamu kehilangan celana dalam. Bapak tidak perlu khawatir. Calon suami saya, semua pengeluaran, akan saya, Xia Ying, tanggung. Kalau Nona Xia menjamin, saya tidak akan sungkan. Beri kartu. Sepertinya saya lebih beruntung. Jangan sombong. Siapa yang tertawa di akhir, belum pasti. Kalau dia benar-benar mengenal kartu, kenapa dia terus melihat tangan dealer? Tambah kartu. Trik yang bagus, tampak normal, tapi diam-diam melakukan sesuatu. Ternyata dia hanya alat. Master, ada orang lain. Jagoannya bukan aku. Sepertinya rahasianya ada di jam tangan ini. Hei, ngomong apa kau? Jangan alihkan pembicaraan. Sekarang, kartu aku sedikit lebih besar darimu. Kalau kau tidak minta kartu lagi, kau akan kalah. Jam tangan ini bagus sekali. Dibeli di mana? Tidak berharga. Kalau Tuan suka, nanti saya berikan satu, tidak usah nanti. Sekarang saja. Tuan bercanda. Kami para dealer untuk mengontrol waktu permainan, harus memakai jam tangan. Begini, tunggu saya selesai kerja, saya antar ke Tuan, bagaimana? Kalah ya kalah. Jangan melampiaskan ke dealer, aku cuma ingin lihat jamnya saja. Kenapa kau heboh? Aku cuma tidak suka sikap berjudimu. Kalau begitu, bekerja sama dengan dealer itu, sikap yang baik? Kalau tebakanku tidak salah, di jam ini pasti ada detektor. Bisa mendeteksi kartu poker, lalu melalui isyarat tangan diberitahukan padamu, kan? Pantasan tidak ketahuan keanehannya. Ternyata ada mata-mata di dalam. Penjaga panggil orang. Kamu sudah di keluarga saya selama 6 tahun. Bagaimana keluarga saya memperlakukan kamu? Baik. Lalu kamu berani membelot saya? Di tempat ini melakukan kecurangan. Apa masalahnya kalau saya curang? Jika orang tidak untuk dirinya sendiri, akan dihukum oleh langit dan bumi. Jangan bergerak, saya orang keluarga Qian. Keluarga Xia bagaimana? Bisa menang atas keluarga Qian? Kamu tidak bisa menggerakkan saya. Saya sekarang orang keluarga Qian. Kamu. Makhluk seperti anjing. Gerakan kamu bagaimana? Kamu berani memotong tendon tangan saya. Kamu tunggu saya. Keluarga Qian pasti tidak akan melepaskan kamu. Tanpa aturan, tidak ada bentuk. Bahkan orang keluarga Qian, tidak boleh curang di arena judi. Pulang dan beritahu keluarga Qian, kita bertemu di kompetisi Dewa Judi. Pergi. Semua. Hari ini keluarga saya mengganggu kesenangan semua. Untuk menunjukkan rasa permintaan maaf yang mendalam, semua konsumsi di dalam tempat hari ini ditanggung oleh keluarga saya. Shuli. Tuan, bukannya kamu bilang akan membantu saya mencari cara? Saya akhirnya kapan bisa bertemu Xia Ying? Jangan buru-buru, Tuan. Beberapa hari lagi ada kompetisi Dewa Judi, dan saya sudah menyuruh orang ke kasino keluarga Xia memotong arus kas mereka. Saat keluarga Xia sudah habis-habisan, mereka pasti menangis dan memohon kepada Tuan agar memberi mereka jalan keluar. Saat itu pasti akan dengan patuh mengirim gadis Xia Ying itu untuk Tuan. Hahaha. Kamu memang punya cara. Tuan, ada satu hal yang ingin saya katakan kepada Anda, bagaimanapun, saya sudah menjadi dewa judi, di masa depan bisakah sedikit memberi saya muka? Jangan seperti yang terjadi sebelumnya. Shuli, apakah kamu lupa bagaimana kamu bisa menjadi dewa judi? Jika bukan saya, keluarga Qian menutupi kabar untukmu, dengan orang seperti kamu, yang mengkhianati guru dan leluhur anjing ini, juga berani menyebut diri dewa judi? Ya, kebaikan besar keluarga Qian Shuli tidak akan pernah lupa seumur hidup. Shuli, kamu ingat kamu adalah anjing kami keluarga Qian. Anjing, apa yang kamu butuhkan muka? Ya Tuan benar. Shuli tahu salah. Mohon Tuan maafkan. Nah, ini benar. Sebagai anjing harus ada kesadaran sebagai anjing. Ayo bersuara untuk Tuan. Guk, guk,
Guk, Guk, saya menyuruhmu bersuara 2 kali, kenapa kamu bersuara begitu banyak? Baik, cepat lakukan urusan ini. Siapa kamu? Bapak Fang, Tuan saya ingin mengundang Anda. Bapak Fang, silakan beristirahat sebentar. Shibaye akan datang segera. Sudah lama menunggu, Bapak Fang. Dengan tiba-tiba mengundang Anda datang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Ini adalah sedikit ungkapan hati saya. Silakan terima. Mari kita bermain sebuah permainan, Bapak Fang. Jika Anda menang, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Menarik. Aku ingin melihat apa yang kamu ingin lakukan. Potong kartunya. Tunggu sebentar. Aku belum mengatakan aturannya. Mari kita ubah cara bermain. Tanpa melihat kartu, tebak besar kecilnya kartu. Jika benar, Anda menang. Jika salah, Anda kalah. Bapak Fang, bahkan detektor bisa melihatnya. Sepertinya melihat melalui kartu poker ini juga sangat mudah. Tadi saat dia mengocok kartu aku terus memperhatikan. Urutan semua kartu aku sudah hafal. Dia memberikan triple 10 ke aku. Sedangkan kartunya adalah kartu K, 9, 6, yang acak, dari tampilan kartu aku lebih besar. Tetapi saat dia mengocok kartu dia menyembunyikan 2 kartu K. Ini bagi aku hampir pasti situasi mati. Aku hanya perlu mengatakan kartu aku lebih besar, dia pasti akan mengganti kartu di tangan dengan triple K. Sedangkan jika aku mengatakan kartunya lebih besar dia pasti tidak akan mengganti. Bagaimana caranya untuk memecahkan situasi ini? Silakan. Biar aku merokok sebentar untuk mempertimbangkan. Kartu ini aku lebih besar. Bapak Fang memang orang yang menarik. Aku sangat senang berteman dengan kamu. Berteman boleh. Tetapi cara kamu ini aku kurang suka. Kamu siapa? Sepertinya Bapak Fang masih belum mengenali aku. Aku adalah Shi Liu. Adik kecil, jangan takut. Ayahku sangat hebat. Nama kamu siapa? Nama aku Shi Liu. Ternyata kamu. Ternyata kau. Kenapa kau dipanggil Yeye Shiba? Tidak lama, setelah pertemuan 2 keluarga dulu, aku langsung ke luar negeri, baru kembali 3 tahun yang lalu. Untuk mencari informasi, aku terus berada di keluarga Qian, menyamar sebagai dealer. Sampai di meja judi itu, aku melihat Paman Fang dan Tante Chen, tapi keluarga Qian terlalu kuat, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanya bisa menyuruh Kak Hong menjemputmu dulu, menyembunyikanmu. Ternyata Kak Hong adalah orangmu. Paman Fang pernah menyelamatkan nyawaku. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena perhatiannya yang tulus, aku juga tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Jadi, aku juga ingin membalas dendam untuk Paman Fang. Jadi yang ingin kau hadapi adalah Shuli, atau keluarga Qian? Walaupun Suli bergabung dengan keluarga Qian, tapi selama ini dia tidak jujur. Dia terus memanipulasi diam-diam, ingin menjatuhkan keluarga Qian. Makanya dia menemukanku untuk bekerja sama. Tapi yang tidak dia tahu adalah, aku punya hubungan lama dengan keluarga Fang. Ini mungkin kesempatan kita. Aku percaya padamu. Masalah di kasino keluarga Xia itu, segera akan sampai ke telinga keluarga Qian. Kau juga tahu, beberapa waktu lalu, aku baru bertemu dengan Shuli. Kalau Shuli memang berniat melawan keluarga Qian, dia pasti akan menghubungimu. Di seluruh kota judi ini, hanya keluarga Qian yang bisa semena-mena, tidak ada yang berani macam-macam dengan keluarga Qian. Aku diperintahkan Dewa Judi untuk menyusup ke keluarga Xia. Rencananya memutus aliran dana mereka, awalnya hampir berhasil. Tapi siapa sangka, tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku tunangan Xia Ying. Dia tidak hanya membongkar aku, tapi juga memutus urat tanganku. Apa? Kapan Xia Ying punya tunangan? Kamu yakin tidak salah dengar? 100% benar. Xia Ying bahkan muncul sendiri untuk menjaminnya. Seluruh kota judi mana ada yang tidak tahu,
Xia Ying adalah orang yang kusukai, berani merebut wanita dariku? Aku habisi dia. Tenang dulu, setelah dia pulang nanti, tanyakan baik-baik padanya. Xiao Ying, dia ini yang kamu bilang tunangan di kasino itu? Kamu ini main-main saja. Hal sebesar ini tidak berdiskusi dengan kami. Iya. Berkonsultasi dengan kalian, agar kalian bisa menjualku ke keluarga Qian. Lihatlah kamu ini. Susah-susah tuan muda keluarga Qian menyukaimu. Kalau kamu bisa menikah dengan keluarga Qian, keluarga Xia akan naik kelas. Benar kan? Kalau kamu punya tunangan, bagaimana menjelaskannya ke keluarga Qian? Tahu pun kenapa, aku sama sekali tidak akan menikah ke keluarga Qian. Kompetisi Dewa Judi akan diwakili oleh Fang Ming untuk keluarga Xia. Dia punya hak apa untuk mewakili keluarga Xia? Bisakah dia menandingi Dewa Judi Shuli? Tindakanmu ini akan menghancurkan keluarga Xia. Di seluruh kota judi ini, kupikir tidak ada orang yang lebih layak daripada... Bajingan. Kamu berani bicara? Orang. Usir dia keluar. Siapa yang berani? Semua mundur. Paman, jangan lupa, aku adalah kepala keluarga Xia. Baik. Kamu malah membela orang luar, menggunakan status kepala keluarga untuk menekan aku. Orang luar tidak akan selalu berpikir, bagaimana menjual aku ke keluarga Qian. Aduh, lihat, sudah. Semakin tidak karuan. Kita semua adalah satu keluarga. Jangan karena satu orang luar merusak hubungan baik. Xia Ying, Paman, aku tahu kamu tidak suka Qian Shao, tetapi kamu juga tidak boleh bertindak emosional. 3 hari lagi, pertandingan dengan keluarga Qian. Itu sangat penting. Kamu tidak bisa sembarangan mencari seseorang untuk bertarung bagi keluarga Xia. Anak muda. Kompetisi Dewa Judi, bukan sembarangan. Seperti kamu, orang kampungan bisa ikut. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Dia membayar kamu berapa? Untuk memainkan sandiwara ini, aku akan bayar 10 kali lipat. Syaratnya adalah, kamu keluar dari keluarga Xia. Dan, Terima kasih atas kebaikanmu. Aku dan Xia Ying memang saling cocok. Apalagi keluarga Qian. Aku tidak peduli. anak muda yang sombong, kamu tidak takut angin besar mematahkan lidahmu, berani tidak bertarung dengan aku? Jika kamu kalah, langsung pergi. Kenapa tidak berani? Bagus, kamu memang berani. 4 orang. Mari kita main poker. Mulai dari 100.000 per orang, tidak ada batas maksimal. Bocah, kamu sanggup? Semua pengeluaran Fang Ming, semua tanggung jawab saya. Kamu menggunakan uang keluarga Xia untuk menjamin bocah ini, bukankah ini terlalu tidak loyal? Kamu, Kalau saya kalah, saya akan memberikan hidup saya kepada Anda. Kalau begitu, hidupmu saya pesan dulu. Xia Ying, kamu jadi bandar. Keahlianmu, semua saya yang mengajarimu, kalau kamu berani, memberinya kartu bagus. Jangan salahkan Paman 3 tidak ramah. MHP, ini tidak perlu Paman 3, repot-repot Anda lebih baik fokus pada kartu Anda sendiri. Rp100.000. Saya ikut 100.000. Baik, saya juga ikut. Lausan, dari awal kamu sudah taruhan besar. Bagaimana kami bisa ikut? Kartu bagus, taruhan besar. Kalau kamu takut, bisa tidak ikut. Kartu saya 7. Bocah, kamu masih bisa lari sekarang, saya bisa memberi kamu jalan hidup. Saya ikut 1 juta. Apakah triplet sangat besar? Kamu curang. Semua orang melihat. Xia Ying yang membagikan kartu. Apakah sulit mengingat kartu? Tidak mungkin. Siapa yang bisa dalam waktu singkat seperti ini mengingat semua kartu? Berapa kartu yang kamu ingat? Aku ingat 51 kartu. Kenapa kurang 1? Aku tidak salah ingat. Bapak, kamu sengaja? Set kartu ini hanya ada 51 kartu? Bagus. Paman, jika aku tidak salah ingat, kartu kamu adalah hati 2,
Wajik 2, dan Sekop A. Apa? Xia Ying, kartu kamu adalah Sekop J, Sekop Q, dan Sekop K. Terlalu kecil, buang saja. Selanjutnya urusan aku dan Paman. Ini tidak mungkin. Triple K saja, masih lumayan. Jika kamu ingin memberi aku uang, aku tidak keberatan. Aku ikut 5. Kamu memang punya sedikit keahlian. Cuma 1 juta saja. Aku sanggup menerima kerugian. Tak disangka, Paman 3 cukup berani. Lalu kenapa saat keluarga Qian memberi tekanan sedikit saja kamu langsung begitu tergesa-gesa menjual Xia Ying? Kamu? Ini. Kamu menipu aku? Kapsa susun intinya memang tipu-tipu, kan? Kamu memang hebat, Fang Ming. Fang Ming. Apakah kamu dari keluarga Fang? Tak disangka masih ada yang ingat keluarga Fang. Benar, aku adalah anak Fang Tianzhou. Bagus, pantas anak Fang Tianzhou. Kamu tidak hanya ahli dalam teknik, tapi juga berani dan teliti. Kalau kamu bisa mewakili keluarga Xia bertanding, bahkan jika menghadapi keluarga Qian, apalagi yang perlu ditakutkan? Xiao Ying, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Xia. Paman kedua terlalu memuji. Bagaimanapun juga, aku adalah kepala keluarga Xia. Aku tidak akan membiarkan keluarga Xia jatuh ke tangan orang lain. Tapi kamu juga jangan lupa, dulu Fang Tianzhou mati karena keluarga Qian. Kalau Suli tidak bertindak, dia sudah tamat duluan. Cuma anjing terlantar saja, kamu masih menganggapnya sebagai barang berharga. Kamu berani melawan aku. Kalau masih ngomong lagi gak akan cuma seperti ini. Oke, aku mau lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Pak 3, kamu terlalu banyak bicara. Sebagai kepala keluarga, Xia aku memerintahkan kamu untuk minta maaf ke Fang Ming. Jangan ancam aku dengan status kepala keluarga. Kamu sudah melawan keluarga Qian. Aku rasa kamu sebagai kepala keluarga ini gak akan bisa bertahan. 3. Kamu keterlaluan. Ying, Pak 3 memang temperamennya seperti itu. Jangan marah ke dia. Fang Ming keluarga Xia, kami bergantung padamu. Aku mau lihat Pak 3. Ada masalah. Yang mana calon suami Xia Ying keluar sekarang? Qian Zicheng. Walaupun keluarga Qian kamu adalah keluarga terbesar di kota judi, nggak boleh berbuat onar di kasino keluarga Xia kami kan? Xia Ying, di kota judi siapa yang gak tahu kamu adalah wanita yang aku incar? Calon suami itu apa maksudnya? Mau mempermalukan keluarga Qian ya? Keluarga Qian kamu terlalu ikut campur. Lagi pula hal menyuap dealer di kasino aku belum menghitung dengan kamu. Itu dealer keluarga Xia kamu yang tahu diri Xia Ying. Aku sarankan kamu lebih bijak, jangan gak tahu diri. Kamu calon suami Xia Ying ya? Berebut wanita dengan aku, kamu pantas, kenapa masih gak pergi, mau uang ya? Boleh 10 juta untuk kamu cukup, untuk beli beberapa nyawa anjing kamu. Dengan uang sedikit ini, bawa pulang untuk berobat sendiri, aku kenal beberapa dokter hewan yang bagus, bisa rekomendasikan ke kamu. Kamu berani menghina aku. Bunuh dia. Qian Zicheng ini wilayah keluarga Xia. Lebih baik kamu tahan diri. Baik. Kasino harus mengikuti aturan kasino. Kalau aku menang, kau jadi milikku. Kalau kamu kalah, jangan lagi mengikuti Xia Ying seperti anjing. Bercanda apa? Aku mungkin kalah? Kalau begitu, mulai. Langsung saja, permainan Zajinhua. 1 putaran tentukan pemenang. Tidak ada aturan 2,3,5, setuju? Boleh. Bagus. Hei, aku tahu kamu punya kemampuan. Aku juga bukan orang sembarangan. Kalau kamu berani main curang, aku potong tanganmu. Kalau kamu yang curang, aku terlihat seperti orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Aku ini putra tertua keluarga Qian, mengapa harus curang? Kalau begitu, selain mengocok dan membagikan kartu, tangan tidak boleh menyentuh kartu, sampai kartu dibuka. Menarik. Kemari, bagikan kartunya.
Hei, berani tambah taruhan? Boleh. Oke, mau tambah apa? Omonganmu barusan bikin aku kesal. Kalau kamu kalah, aku akan cabut lidahmu. Aku juga muak sama gigi anjingmu ini. Buka kartunya. Kartunya kecil sekali. Gimana ini? Buka juga kartuku. Semuanya, buka. Wahahaha, kamu kalah. Lidahmu pasti jadi milikku. Tunggu dulu. Mau mengingkari janji? Kalau ketahuan curang, hukumannya apa? Curang? Tentu saja potong tangan, jangan cari-cari alasan, jangan menyela. Kamu yang curang. Bilang aku curang? Apa buktinya? Kamu juga dari keluarga Qian kan? Sejak aku masuk tadi, aku perhatikan Qian Zicheng terus-terusan memperhatikanmu, dan saat dia memilih orang, dia sengaja memilihmu. Lalu saat kamu mengocok kartu, kamu menaruh kartu terbesar Qian Zicheng di paling atas. Kamu menyuruhku memotong kartu dulu, agar dia bisa memotongnya kembali. Benarkan ucapanku? Hah? Aku ini putra tertua keluarga Qian. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Main curang, tangan dipotong. Dan lidah yang kamu kalahkan, semua tinggal di sini. Kamu pasti mati. Keluarga Qian tidak akan membiarkanmu, di Bapak. Qian Zicheng, demi menghormati keluarga Qian, hari ini aku akan membiarkanmu. Harap kamu tidak mengganggu aku lagi. Kalian tunggu saja. Kenapa membiarkan dia pergi? Keluarga Qian sangat kuat. Qian Zicheng adalah satu-satunya penerus keluarga Qian. Kalau dia diganggu, keluarga Qian akan berperang habis-habisan dengan kita. Jangan khawatir. Keluarga Qian, aku tidak peduli dengan mereka. Keluarga Xia kita pun tidak bisa menahan serangan balik keluarga Qian. Kamu masih tidak peduli dengan keluarga Qian? Aku tahu apa yang aku lakukan, kamu tidak perlu urusi. Lebih baik kamu berpikir, bagaimana menang di turnamen Dewa Judi? Sebelumnya, dana 800 juta yang diambil keluarga Qian. Sekarang jarak dengan turnamen Dewa Judi masih kurang 300 juta. Kalau sebelum turnamen Dewa Judi tidak bisa mengumpulkan uang ini, kita harus tunduk kepada keluarga Qian. Keluarga Qian bisa datang ke kasino kita, mengambil uang kita juga bisa mengambil milik mereka. Tapi kamu baru saja menghancurkan telinga Qian Zicheng. Orang-orang dari keluarga mereka pasti akan memikirkan hal itu juga. Sekarang, aku ada cara. Ayah, kamu harus membalas dendam untuk aku. Baik. Keluarga Xia berani menganiaya kamu seperti ini. Setelah turnamen Dewa Judi berakhir, keluarga Xia akan aku serahkan ke kamu untuk diselesaikan. ini cara yang kamu bilang. Keterampilan menyamar aku lumayan kan? Sama sekali tidak ada yang mengenali. Tak ada uang, mau judi apa? Ah, jangan. Jangan, aku pasti akan bayar. Jauh dari aku pasti akan bayar. Kasino keluarga Qian ini terlalu kejam ya. Kalau keluarga Qian menyatukan kota judi, mungkin kota judi setelah ini, semua kasino akan menjadi alat keluarga Qian untuk mengumpulkan uang. Tenang, aku tidak akan biarkan keluarga Qian berhasil. Kamu pikir ini tempat apa? Orang biasa bisa masuk, keluar. Kami juga datang untuk bermain. Aduh, lihat aku ini, mata anjing melihat orang rendah bukan? Haha, Tuan, silakan masuk. Baik. Tuan, poin 20 kamu ini besar ya? Hanya 21 yang lebih besar dari kamu, lebih besar lagi akan meledak. Benarkah? Kalau begitu aku taruh semua. Bandar bus, semua menang. Sekali main menang 50 juta. Bapak, hari ini rezeki Bapak lagi bagus. Menang? Kita menang? Udah, gak main lagi. Sayang, ayo kita pulang. Ayo pulang. Baru menang 50 juta, kenapa mau pergi? Santai aja. Mereka gak bakal biarin kita pergi. Bapak, jangan buru-buru pergi dong. Ada apa, Bapak?
Lantai 1 ini cuma mainan kecil, yang di lantai 2 baru seru, lihat aja hoki Bapak hari ini. Kalau naik ke lantai 2, uang 50 juta ini bisa berlipat ganda dengan mudah. Wah, ada yang kayak gitu? Ayo, si tua ini, hari ini bakal bantai habis-habisan. Bapak Ibu, silakan masuk. Kenapa Qian Zicheng ada di sini? Gimana kalau kita dikenali? Santai. Teknik penyamaranku dia pasti gak bakal kenal. Kenapa bawa orang tua ke sini? Bawa keluarga lagi, nonton aja, Pak 6. Bapak ini hari ini hokinya luar biasa. Pertama kali main, di bawah, sekali langsung menang 50 juta. Sejak kapan 50 juta bisa ikut main di meja? Tuan Qian Bapak sudah datang, mohon beri kelonggaran, biarkan dia main beberapa putaran. Berikan kelonggaran. Tuan Qian sedang bertemu tamu di sini hanya 50 juta. Bukankah ini memalukan dia? Hari ini Tuan Shiba ada di sini, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Panggil penyedia pinjaman itu untuk saya. Biarkan dia mengumpulkan lagi 50 juta. Bukankah aku sudah punya 50 juta? Kenapa masih perlu pinjam uang? Bapak Tuan Qian, Tuan Shiba itu semua adalah orang-orang terkemuka di kota judi, tanpa kekayaan bernilai ratusan juta, tak bisa naik ke meja mereka. Sulit mereka mau melonggarkan. Dengan keberuntungan Anda ini, naik ke meja, bukankah itu akan dengan mudah berlipat ganda? Lalu harus pinjam berapa? Tak banyak, 50 juta. 50 juta masih tidak banyak, lewat kesempatan ini, tak ada lagi. Bapak tua, jika bisa main, main saja, jika tidak bisa main, minggir saja. Siapa bilang aku tak berani main? Panggil itu, penyedia pinjaman panggil untuk saya. Siapa bosnya? Yang perlu uang? Matamu buta. Apakah Tuan Qian dan Tuan Shiba kekurangan uang? Hei, lihat semua, karena saya tak mengenal orang penting, mohon maaf kepada kedua tuan. 50 juta. Bapak aturan kita dijelaskan dulu. Pinjam 9, bayar 13 7 hari 1 periode, lewat periode, berlipat ganda. Gelap sekali ya? Tidak gelap, Pak. Kalau sudah naik ke meja, pasti ada, kalau menang sekali, pasti ada. Benar. Keluarga Qian sudah sangat baik, tidak seperti tempat lain, yang lain itu benar-benar. Bunga bergulir seperti roda. Baik, berikan saja. Nanti kalau menang, saya kembalikan. Baiklah, semoga Anda beruntung. Kamu mendoakan dia beruntung. Lalu bagaimana dengan Qian Shao dan Shiba? Aduh, lihat mulut saya ini. Semoga semua orang beruntung. Cepat pergi. Ayo, mulai. Giliranmu bicara. Qian Shao, bagaimana cara bermainnya? Ibu ini, sepertinya agak familiar. Kamu salah orang, nak. Sudah tua, saya sudah tua. Sudah, tidak usah bicara lagi. Cepat mulai. Saya masih punya utang. Baik, karena banyak orang, mari kita main ceki. Liu Zi, kamu yang membagikan kartu. Gui Liuzi ini tidak jujur. Kartu yang dia berikan kepada kita adalah yang paling kecil. Kalau begini terus, tidak lama lagi uang kita akan habis semua dicurinya. Jika Tuhan ingin menghancurkan seseorang, pertama-tama dia akan membuatnya menjadi gila. Biar dia jadi gila dulu. Kalau tidak diberi sedikit keuntungan, bagaimana bisa menarik ikan besar ini? 5 juta. Ikut. Kalian tidak lihat kartu? Cuma 5 juta saja. Main-main saja, yang penting senang. Aku ikut. Pak 18 ini sudah double? Cuma pertama kali saja, aku tidak ingin membuat semua orang kecewa. Bapak tua, kamu? Kalau begitu aku juga tidak lihat. Bapak tua hari ini keberuntungannya bagus, pasti akan menang besar. Jangan lama-lama, langsung buka kartu. Maaf ya semuanya. Aku sebagai bandar menang. Jari 6, kamu tidak mau kasih kemenangan sedikit untuk Pak 18? Ah, Pak 18, sungguh maaf ya. Pak 18? Tidak apa-apa, cuma 10 juta saja. 5 juta ini langsung hilang. Ini terlalu cepat. Ah, Bapak tua, jangan buru-buru. Lihat, aku sekali ini langsung menang 20 juta. Tunggu sebentar, kamu akan menang balik yang besar. Nanti akan kembalikan? Baik, lagi. Diberikan triple 8 untuk aku? Kalau kamu ingin menarik ikan aku, jangan salahkan aku tidak sopan. Tadi aku sudah menang. Aku juga tidak merasa rugi. Pasang 5 juta. Ikut 10 juta. Aku ikut 20 juta.
Pak, kamu? Ikut, pasti ikut. Kalau begitu, kamu punya kartu bagus. Aku mundur. Kalau begitu aku juga mundur. Aku ikut lagi 20 juta. Pak, apa yang aku bilang tadi? Akhirnya datang yang besar, kan? Akhirnya menang. Lagi? Aku lihat kamu bisa senang sampai berapa lama? Segera akan membuat kamu mengeluarkan kembali. Buat diri sendiri kartu straight. Buat aku dan Qian Zicheng kartu triple. Buat Shibaye kartu 2,3,5. Ini mau menenangkan Shibaye? Jangan ikut lagi. Ini jebakan yang dia pasang. Tenang saja, semua dalam kendali. Aku lihat kartunya. $20 juta. Aku tidak percaya nasibku akan begitu buruk. Aku pasang 10 juta. Aku juga tidak percaya. Nasibku sendiri akan begitu buruk. Ikut. Baik, Pak Tua, keberuntunganku sedang bagus. Aku ikut, Pak. 20 juta untuk menguji 20 juta untuk menguji kartumu. Baik. Tuan Qian, sekarang terserah kamu. Pasang 20 juta tanpa melihat kartu. Tuan Qian, kamu tidak melihat kartu langsung. Aku ingin melihat. Bagaimana keberuntunganku? Tuan Qian memang berani. Aku ikut. Bapak, kalau kamu ikut, pasti aku ikut. Kalau tidak ikut, 20 juta saya tidak akan hilang sia-sia. Baik, kalau begitu. Buka kartu. Dua, 3, 5 menang atas triple, Pak 18, benar-benar luar biasa. Sudah kalah banyak kali. Keberuntungan akhirnya kembali. Bapak, kita pergi. Sekali ini kalah 60 juta. Ini bagaimana ya? Ah, jangan buru-buru. Kalah dan menang itu biasa. Lihat, Bapak tadi sekali masih menang. Aku tidak pergi. Nah, itu benar. Pak 18 tadi pasang tanpa melihat, langsung untung besar. Kalau aku juga pasang tanpa melihat. Baik, Bapak, kali ini, aku tidak akan melihat. Ayo, lanjut. Sudah hampir waktu. Kali ini aku akan menghabisi kamu. Bapak, di babak ini, aku ikut main bareng kamu. Aku main 10 juta. Oke. Mau mengelabui aku dengan main? Kasih aku kartu acak 3, 5, 7. Sudah tidak sabar? Mau menghabisi aku? Aku ikut 20 juta. Ikut. Men. Bapak, aku juga HMN 20 juta. Biar kamu menang lebih banyak di babak ini. Setelah kamu habis memasang taruhan, aku akan membuka kartu kamu. Ikut 40 juta. Ikut. Aku lihat kartu dulu. Lihat apa? Aku sudah ikut main bareng kamu. Baiklah, baiklah. Kita duel. Aku mau lihat kartu kamu apa. Pak 18. Aku ikut main, beberapa babak dengan bapak ini. Kamu duel apa? Kelihatannya kamu mainnya senang. Buka kartu. Baiklah, baiklah. Untung, aku kasih kartu acak ke bapak itu. Meskipun sudah diduel, masalahnya tidak besar. Yang akhirnya menang tetap Qian. Kenapa kamu bisa diduel, adik? Kakak bantu kamu balas dendam. Aku pasang 80 juta. Pak Tua, kamu gila. Kalau ini kalah, kita bagaimana? Santai, aku bantu adikku balas dendam. Kamu begitu berjiwa ksatria, aku akan menganggap kamu sebagai kakak. Aku ikut, aku tidak mau diremehkan orang. Qian, itu mengarah ke aku? Maaf Pak 18, sedikit lebih besar. Kakak, biar aku lihat kartu besar kamu apa. Aku tidak berani lihat. Adik, kamu bantu aku lihat. Cuma kartu biasa, kan? Ini tidak mungkin. Dek, kartu aku apa sih? Diam saja, bicara. Ini tidak mungkin. 235. 235 mengalahkan macan tutul.
Sudah kubilang, orang tua ini malam ini bakal menang besar. Keberuntungan Bapak luar biasa. Sungguh mengagumkan. Mr. Qian, aku duluan ya. Dek, ini uang yang aku pinjam dari kasino tadi, bisa kamu kembalikan? Makasih, Dek. Sayang, kita pergi. Ini, tidak mungkin. Bagaimana cara kamu membagikan kartu? Tidak, aku jelas membagikan kartu biasa. Kenapa jadi 235? Tuan Qian, dia curang. Bohong, maksud kamu, dia mengganti kartu di depan mata aku, ya? Kamu anggap aku buta? Kartunya juga kamu yang buka? Tuan Qian, bukan itu maksudnya. Aku sekarang langsung kirim orang untuk ambil uangnya kembali. Pergi. Fang Ming, kapan kamu mengganti kartu? Kenapa aku tidak Saat Gui Liuzi dan Shibaye saat mereka bertukar kartu. Ayo kita bertukar kartu. Aku ingin tahu kartu apa yang kamu punya. Aku hanya main beberapa kartu dengan si tua itu. Kenapa kamu ikut bertukar? Kelihatannya kamu main dengan senang. Buka kartunya. Baik, baik, baik. Ternyata saat itu, Pemburu yang sebenarnya sering muncul sebagai mangsa. Gui Liuzi mengira aku terjebak dalam rencananya. Tak disangka semuanya berada dalam kendali saya. Ayo pergi. Naik. Apakah Liu Ye ada di mobil itu? Dasar bodoh. Itu mobil Shibaye. Aku rasa mereka belum lari jauh. Aku akan mencincang si tua itu, kejar mereka. Keluarga Qian mengambil alih arus kas keluarga Xia. Kompetisi Dewa Judi akan segera dimulai. Jika keluarga Qian mendominasi kami akan dalam masalah. Carilah Fang Ming. Usahakan untuk mendapatkan uangnya kembali. Shuli ini memang tidak jujur. Kalau begitu, kita manfaatkan rencananya. Kamu cari cara. Ajak Qian Zicheng keluar untuk main satu permainan. ternyata semua ini adalah skema yang kamu atur. Sebagai seorang penipu, kemenangan dan kekalahan di meja judi memang penting. Tetapi lebih penting lagi untuk melihat, di luar meja judi. Kadang kalah, adalah untuk menang lebih baik. Ayah, ada sepasang pasangan tua. Di kasino kita mengambil 500 juta. Orangnya sudah ditangkap? Mereka lari terlalu cepat. Bahkan bayangan mereka tidak terlihat. Tidak bisa menyelesaikan tugas. Orang bodoh yang hanya membuat masalah. Ya, Bagaimana bisa ada orang seperti ini di dunia judi? Ada orang lain tidak? Song Xiaoxi dari keluarga Song juga ada. Tetapi dia juga kehilangan banyak uang. Setelah pria tua itu menang uang, dia juga pergi. Dua orang bodoh. Kita sudah terjebak dalam rencana. Ini bagaimana mungkin? Keluarga Song bukan sudah tunduk kepada kita? Kompetisi Dewa Judi tidak boleh gagal. Song Xiaoxi itu tidak perlu ditakuti. Hal yang paling penting sekarang, ambil keluarga Xia dulu. Hai, Xia Laosan. Kamu orang berdosa. Kamu masih berani pulang? Turnamen Dewa Judi akan mulai segera. Keluarga Xia saya modal awal 3 miliar saja tidak bisa mengumpulkan. Ketua keluarga yang kamu jadi memang bagus ya. Lausan, kamu juga jangan panik. Saya sekarang sedang mencari cara. Kamu apa kamu? Ini lubang besar 3 miliar. Kamu bisa menyumbang apa? Untung saya selalu baik dengan Qian Shao. Dia mau memberikan modal awal 3 miliar untuk kita. Kalau tidak, kami sama sekali tidak bisa ikut turnamen Dewa Judi. Paman Tiga begitu hebat. Kalau begitu ketua keluarga ini kamu jadi saja. Posisi ketua keluarga itu tentu orang yang berbudi yang mendudukinya. Kamu yang makan di dalam, tapi menguntungkan luar juga pantas. Kamu berani memaki?
Memaki kamu kenapa? Bersekongkol dengan dealer keluarga Qian. Orang itu orang kamu kan? Untuk posisi ketua keluarga, kamu memang sangat berusaha keras ya. Menggunakan tangan keluarga Qian untuk membuat keluarga Xia ikut modal awal turnamen, dewa judi semua dicuci ke tangan sendiri. Lalu memaksa saya mundur. Tapi kamu pernah berpikir tidak? Ini akan membuat keluarga Xia menjadi bawahan keluarga Qian. Apa-apa? Lausan, hal seperti ini kamu juga bisa melakukan? Lalu apa? Yang ada di depan keluarga Xia sekarang hanya 2 jalan. Biarkan aku jadi kepala keluarga, atau keluarga Xia keluar dari 3 besar kota judi. Keluarga Qian memang sudah kuat, ditambah lagi dengan dewa judi Shuli, keluarga Xia akan jadi bawahan keluarga Qian. Itu pasti akan terjadi. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawan keluarga Qian? Keluarga Qian dan Shuli itu apa? Nanti suatu hari aku akan menginjak mereka semua. Sombong. Bocah. Aku tahu kamu sedikit kuat, tapi tanpa dana yang aku sediakan, kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu kompetisi dewa judi. Siapa bilang aku tidak punya uang? Dana sudah datang? Dana sudah datang. Xia Ying. Apa yang kamu katakan benar? Benar, Paman. Semua karena Fang Ming. Bagus, bagus, bagus. Ini benar-benar bantuan dari langit untuk keluarga Xia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu, dalam waktu singkat ini mengumpulkan uang sebanyak ini? Lihat, kamu lihat sendiri. Yang ketiga, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Benar-benar ada 300 juta. Bagus. Xia Ying, kamu hebat. Aku menyerah. Tunggu. Mau apa lagi? Kau menelan 3 miliar milik keluarga Xia. Masih mau kabur begitu saja? Terus kenapa? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Uang itu diberikan Tuan Qian padaku. Bukannya kau ingin posisi kepala keluarga, berani tidak bertaruh denganku? Kalau kau menang, aku dan Xia Ying pergi, keluarga Xia jadi milikmu. Kalau kau kalah, muntahkan kembali 3 miliar itu. Kau pikir aku bodoh? Siapa yang tidak tahu kalau kau adalah jagoan curang? Aku tidak mau bertaruh denganmu. Siapa bilang bertaruh denganku? Kau sudah menyakiti Xia Ying sedemikian rupa. Tentu saja bertaruh dengannya. Kenapa? Tidak berani? Kenapa tidak berani? Kemampuan Xia Ying semua aku yang ajari. Seberapa hebat dia, masa aku tidak tahu? Paman, mau main apa? Main dadu saja. Tapi si anak ini tidak boleh mendekatimu. Biar dia tidak bisa curang. Baik, tidak masalah. Tukar. Jangan keterlaluan. Kenapa? Cangkir dadunya itu curang. Kau tidak berani menukar denganku, dan Kalan? Baik. Kalau kamu mau, aku kasih. Jangan sampai nanti kalah lalu tidak mau mengaku. Sudah ditukar. Meskipun cangkir dadu ini ada kecurangan, aku juga terima. Mulai saja. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu mau membantu Xia Ying curang. Cangkir dadu ini memang ada yang disembunyikan. Kemampuan aku mengontrol dadu memang lebih kuat dari dia. Lihat bagaimana kamu bisa menang. Kamu buka saja. 4 angka 6 dan 1 angka 3. Aku pasti menang. 5 angka 6. Tidak mungkin. Aku jelas sudah menukar cangkir dadu tadi. Aku sudah lama menduga kamu akan menukar cangkir dadu. Kamu takut dengan kemampuan aku. Takut aku curang membantu Xia Ying. Perhatian kamu seluruhnya terpusat pada aku. Kamu sebagai seorang penjudi, belum bertanding sudah takut, sekali dijebak, langsung buru-buru masuk. Bagaimana kamu bisa menang lagi? Kamu berani menghitung aku? Kamu juga bilang sendiri tadi. Meskipun cangkir dadu ada masalah,
kamu juga terima. Kasih uangnya saja. Kamu tunggu saja. Ah, Lausan. Halo? Aku sudah mengumpulkan bukti ilegal keluarga Qian. Bagus. Aku akhirnya bisa menjatuhkan keluarga Qian. Bagaimana situasi di sana? Semua lancar. Semua sudah siap. Sekarang hanya menunggu turnamen Dewa Judi. Tidak. Kita masih kurang satu orang sekarang. Siapa? Suli. Saatnya menutup jaring. Sudah hampir tiba. Sampai jumpa di turnamen Dewa Judi. Hal ini ada hubungan apa dengan Suli? Suli dan Yeye Shiba baru saja mencapai kesepakatan. Bersiap di turnamen Dewa Judi, menjatuhkan keluarga Qian. Kenapa dia melakukan ini? Bukankah keluarga Qian adalah penyokongnya? Meskipun dia adalah Dewa Judi. Tanpa dukungan penyokong, juga bukan apa-apa. Penipu top. Hubungan dengan penyokong adalah kolaborasi, adalah setara. Penipu di atas, penyokong di bawah. Keluarga Qian sangat kuat. Mungkin hari-harinya di keluarga Qian tidak mudah. Xia Ying, Paman, kamu mau apa? ini semua gara-gara kalian memaksaku. Serang. Fang Ming, Fang Ming. Fang Ming. Lepaskan. Suli, ternyata kau bisa sampai sejauh ini. Sungguh kejutan yang menyenangkan untukku, kakak seniormu. Lepaskan Xia Ying. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau ada apa-apa, serang saja aku. Ah, tidak bisa, kalau sampai Qian Feng tahu, akan jadi masalah besar. Sebenarnya kau mau apa? Kau tidak penasaran, kenapa sudah sekian lama, Qian Feng tidak datang mengganggumu? Kau adalah hadiah yang kusiapkan dengan sangat hati-hati untuk Qian Feng. Aku sudah tidak sabar untuk melihat ekspresinya. Suli, Sampai jumpa di konferensi Dewa Judi. Hati-hati, jangan sampai hadiah yang kusiapkan dengan hati-hati ini rusak. Bawa pergi, Suli. Suli, Fang Ming. Fang Ming. Xia Ying. Xia Ying. Tak disangka, Bapak Qian bahkan mengundang Ketua Wasit Lavi Gambling Association, Bapak Ye. Bapak, sepertinya keluarga Qian kali ini untuk kompetisi Raja Judi, bertekad untuk menang. Kompetisi Raja Judi akan mulai segera. Fang Ming dan teman-temannya, kenapa belum datang? Tak tahu. Aku juga belum bisa menghubungi mereka. Para hadirin, selamat datang di kompetisi Raja Judi saya. Yang menyumbang 3 miliar, boleh ikut kompetisi. Pemenang akhir bisa menantang Suli, Raja Judi kami. Para hadirin semua adalah orang dari dunia judi. Jadi, kompetisi Raja Judi kali ini, kami tidak melarang kecurangan. Suli, apa yang dia lakukan? Tak melarang kecurangan, kalau ketahuan, bagaimana? Kalau ketahuan, langsung dianggap kalah dan dicabut haknya. Aku sangat menantikan bertanding dengan para hadirin. Selanjutnya, silakan Bapak Ye, memperkenalkan aturan untuk semua. Kompetisi kali ini, kami menyiapkan alat-alat paling canggih. Di sini dipasang banyak kamera. Bisa curang atau tidak. Tergantung kemampuan masing-masing. Fang Ming, kenapa belum datang? Sepertinya semua sudah mendaftar. Kalau begitu, saya umumkan, dan saya juga.
Siapa dia? Oh, ternyata anak keluarga Fang. Tak kusangka kau masih hidup. Qian Feng, berani taruhan nyawa denganku? Kau tidak punya kualifikasi untuk itu. Yang mewakili keluarga Qian adalah Suli. Ada satu hal yang lupa kukatakan. Kerja sama saya dengan keluarga Qian sudah berakhir. Turnamen Dewa Judi kali ini, saya hanya mewakili diri sendiri. Suli, kau berani mengkhianatiku? Hubungan kita dari awal memang hanya kerja sama saja. Mana ada pengkhianatan? Kalau kau pikir ini bisa menyulitkan keluarga Qian, kau salah besar. Hari ini, aku, Qian, akan mewakili keluarga Qian bertanding. Tak disangka, Suli meninggalkan keluarga Qian. Pak Qian adalah senior yang terkenal. Tak kusangka, ada kesempatan bertanding dengan Pak Qian. Ayah sudah mengatur semuanya. Hei, kau punya uang? Peraturan turnamen Dewa Judi. Harus punya modal taruhan 300 juta. Baru boleh ikut. Kalau tak punya uang, minggir. Aku yang bayar untuknya. Bagaimanapun, aku kakak kelasnya. Bantuan kecil ini harus kubantu. Bukankah kau harus berterima kasih padaku? Adik kelas. Terima kasih banyak ya, kakak. Anak Fang. Kalau kamu bisa mengalahkan orang lain dalam pertandingan, aku akan bertanding dengan kamu. Kenapa harus begitu? Aku juga punya modal taruhan 3 miliar. Kamu tidak berani bertarung dengan aku? Kamu pikir aku takut dengan kamu? Mulai saja. Chip 1 miliar. 10 putaran sebagai batas. 1 putaran pakai 1 set kartu baru. Setelah 10 putaran, hitung chip. Yang chipnya lebih sedikit kalah. Bagaimana menurut kamu? Oke. Nyawa kamu aku ambil. Kamu pikir Fang Ming bisa menang? Perlihatkan 5 kartu. Putaran pertama dikasih 2 kartu. Kartu pertama adalah kartu tertutup. Kartu kedua adalah kartu terbuka. Berdasarkan besar kartu di tangan, pilih untuk taruhan. Atau fold. 3 kartu sisanya dikasih dalam 3 putaran. Setiap putaran dikasih 1 kartu. Lakukan taruhan lagi. Sementara, bisa juga show hand semua. Atau fold, 52 kartu. 5 kartu. Dikasih random untuk susunan. Ada lebih dari 2,5 juta cara susunan. Ini pertarungan sulit. Tetapi Suli dan keluarga Qian bertahun-tahun di turnamen Dewa Judi. Selalu pakai orang sendiri. Fang Ming mungkin bisa terjebak di dalam. King hati, taruhan besar. 5 juta. Ikut. Penipu biasa, jarang curang sejak awal. Tapi kali ini kita hanya punya 10 putaran. Dia mungkin curang sejak putaran pertama, sudah mulai curang. Dia curang. Kartu 7 ini. Apakah ini kartu dasar dia? Atau kartu ketiga? Kartu sekarang 10, J, K, 3 kartu warna berbeda. Sudah tidak bisa jadi flush. Maksimal hanya bisa jadi straight campuran. King wajik, taruhan. 1 juta. Taruhan kecil sekali ya, sungguh memalukan. Ayo, ikut. Tambahan 10 juta. Kalau bukan kartu besar, dia tidak perlu ganti kartu. Kartu yang dia ganti, King atau Ace. Gerakan dan sikapnya. Tidak ada celah. Fold.
Sudah fold? Cuma kartu 3 sekop saja sudah membuatmu takut begitu? Aku kira dia sangat hebat. Kelihatannya keluarga Fang juga biasa saja. Belum sampai babak akhir, berarti belum ada yang menang. Mohon Bapak Ye terus membagikan kartu. Taruhan dasar kita di babak ini bertambah satu persatu. Total ada 10 babak. Babak pertama taruhan dasar 1 juta. Babak kedua berarti 2 juta. Babak terakhir adalah 10 juta. Soalnya akhirnya kita menentukan kalah atau menang berdasarkan jumlah chip. Sekarang sudah 5 babak. Totalnya, aku sudah kalah 11 juta. Jika di 5 babak yang tersisa, aku tidak bisa mengembalikan 11 juta ini, berarti aku kalah. Kalau mau pasti menang, hanya bisa curang. Tapi di babak yang tidak ada pengocokan atau pemotongan kartu seperti ini, kalau mau curang, hanya bisa mencuri kartu. Di sini banyak ahli, dan ada banyak sekali kamera. Dan ada Qian Feng yang ahli dalam curang. Mau mencuri atau mengganti kartu bukan hal mudah. Tapi demi menang, hanya bisa mencoba. Bapak Ye, aku rasa kartu ini bermasalah. Aku mau memeriksa kartu. Biarkan dia cek. Anak muda sekarang, kalau kalah, selalu bilang kartunya jelek. Bapak Ye, mulai beri kartunya. Kartu terbuka saya adalah Hati Ratu. Kartu terbuka Qian Feng adalah Klub 4. Hati Ratu, silakan. 500 juta. Sudah mau taruhan besar akhirnya. Saya ikut. Seribu juta. Saya ikut. Secara logika, dengan kartu seperti ini, kalau tidak ada pair, atau kartu tersembunyi adalah AC, sudah harus fold dari awal. Tapi kenapa dia masih ikut? Klub Jack, silakan. 1000 juta. Ikut. Kartu terbuka saya sekarang berbeda warna Q, 10, 5, 2. Sedangkan kartu terbuka Qian Feng juga berbeda warna. 4, 8, J, 4. Untuk menang darinya, kartu tersembunyi harus Q dan 10. Atau 5 saja. Dan juga harus memastikan kartu tersembunyi Qian Feng bukan 4, 8, atau J. Putaran ini terlalu sulit. Tapi jika putaran ini kalah, 4 putaran berikutnya sudah tidak berarti bagi saya. Qian Feng hanya perlu menunjukkan dasar dan tidak follow. Chip akhirnya juga masih akan lebih banyak dari saya. Putaran ini sekarang sudah pertaruhan hidup mati. Giliran pair 4. 5 juta. Dia pasang 5 juta. Tidak memilih untuk all-in. Sepertinya di putaran ini dia hanya pair 4. Tidak triple juga tidak two pair. Tapi meskipun begitu, untuk lebih besar dari pair 4-nya, juga harus curang dan mengganti kartu. All in. Ternyata kamu hanya punya pair 4. Ikut atau tidak ikut, kamu sudah kalah.
Benar, aku memang hanya punya per 4. Tetapi kamu tidak mungkin menang dari aku. Kamu merasa aku menipu kamu? Tidak, kamu tidak menipu aku, kartu kamu lebih besar dari aku. Tetapi kamu main curang. Sudah terlambat. Jangan berpikir untuk memindahkan kartu. Kartunya tersembunyi di dalam lubang lengan kanan kamu. Qian Feng, sebagai senior, harus mau menerima hasil taruhan. Tetapi kamu sekarang malah menuduh tanpa dasar. Aku sudah melihat dengan teliti, semua sudah direkam oleh kamera. Di dalam lengan kanannya memang tersembunyi kartu. Semua perhatikan baik-baik. Di celah lubang lengan bajunya, apakah ada sudut kartu? Bukti sudah jelas. Ternyata, dia pasti mati. Bahkan tanpa kamera, hari ini aku juga bisa menangkap kecurangan kamu. Kamu tidak bisa kabur. Datanglah orang, ambil pisau. 3 jari ini, aku sendiri akan melakukannya. Aku tidak curang. Curang tapi tidak mau mengaku. Mirip sekali dengan Fang Tianzhou. Kamu anggap kami buta, ya? Kamu tidak curang? Lalu apa yang kamu sembunyikan di lengan? Apa? Seperti ayahmu? Tidak mau mengaku? Tato juga dianggap curang? Tato? Tato apa? Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Aku lihat kamu curang. Aku lihat, jangan berpikir bisa menggunakan trik ini metode menipu untuk menyembunyikan kebenaran. Aku beritahu kamu. Pak Ye, periksa kartunya. Kartunya benar, total 42. Apa? Tidak mungkin. Aku lihat kamu curang. Ini tidak mungkin. Kartunya ada di meja, kamu lihat sendiri. Bagus. Bocah, Pak Ye, seharusnya sudah bisa mengumumkan pemenang, kan? permainan berakhir. Fang Ming menang. Sudah tahu dia pasti bisa. Qian Feng, waktu untuk menepati janji taruhan. Bocah. Kali ini kamu menang. Tapi jangan terlalu sombong. Ayah. Banyak omong. Siapa yang tidak bisa mengancam? Baik. Hal hari ini, keluarga Qian pasti akan membalas 100 kali lipat. Keluarga Qian tidak akan ada hari lain. Suli. Kamu si pengkhianat kecil berkelahi dengan keluarga Qian. Apa yang tidak bisa? 3 tahun lalu, guru saya dijebak oleh Qian Feng. Saya bergabung dengan keluarga Qian untuk mengumpulkan bukti. Membalas dendam untuk guru saya. Sudah mengumpulkan keluarga Qian, semua bukti kejahatan keluarga Qian. Tunggu saja bertemu di penjara. Kamu tunggu saja. Suli, kamu. Ternyata begitu. Raja judi Shuli untuk membalas dendam guru. Benar-benar tekun dan sabar. Adik, sekarang kamu harus memahami saya. Posisi Raja Judi ini seharusnya memang milikmu. Saya kembalikan sekarang. Shuli. Sudah sampai saat ini kamu masih berpura-pura. Tuan Raja Judi, untuk membalas dendam, melakukan pengorbanan besar. Fang Ming kenapa seperti ini? Ya, Tuan Suli sangat dirugikan. Adik. Saya tidak menyalahkan kamu karena membenci saya. Kalau dulu saya lebih kuat sedikit mungkin guru tidak akan. Sudah cukup, adik. Kamu bilang saya membunuh guru. Bukti mana? Semua saya tuduhkan pada keluarga Qian. Kamu pikir mereka percaya kamu? Dia kenapa seperti ini? Ya, Fang Ming benar-benar tidak tahu diri.
Aku mau bertaruh dengan kamu. Baiklah, adik. Kamu mau bertaruh apa? Aku mau bertaruh nyawa kamu. Adik seperguruan. Dulu, kita juga duduk berhadapan seperti ini di depan guru, main kartu tebak nilai. Waktu itu, kamu selalu nangis kalau kalah. Setiap kali harus kubujuk. Sekarang kalau dipikir-pikir, masa-masa itu memang sangat dirindukan. Kamu benar-benar mengira dirimu sudah menang? Memangnya kenapa? Kartu King ada di tanganku. Kamu mau lawan aku pakai apa? Adik. Pasang taruhannya. Sudah kubilang, aku bertaruh nyawa. Bukannya kamu mengincar nyawaku? Kuberi kesempatan ini padamu. Baiklah, adik. Kalau kamu memang keras kepala seperti ini, maka kakak akan menerimanya. Sudah kubilang? King ada padaku. Kakak, coba lihat, kartu apa yang kamu ambil? Kapan kamu? Kakak? Badut ini cocok sekali dengan jati dirimu. Kartu truf yang sesungguhnya ada padaku. Hebat, hebat, hebat. Rupanya aku memang meremehkanmu. Tapi apa gunanya kamu menang dari aku di permainan kartu? Apa yang bisa kamu lakukan setelah menang? Kamu benar-benar ingin membunuhku? Lihat di luar meja kartu. Dukungan masyarakat. Aku menang dengan telak. Bunuh aku. Kamu tidak akan bisa bertahan di kota judi ini. Bukti yang sudah lama kamu hancurkan. Yang bisa membuktikan kejadian ini bersih adalah keluarga Qian, dan mereka menanggung kesalahanmu. Tak bisa disangkal, selama ini, kamu memang sangat berusaha. Lalu bagaimana? Kamu mungkin lupa satu orang. Gui Liuji sepertinya juga tahu hal ini. Apa yang kamu katakan, saudara? Aku tidak paham. Sudah lama aku di kota judi ini. Qian Feng tidak tahu kabar aku. Siapa lagi yang membantu aku menyembunyikan selain kamu? Gui Liuzi tahu identitas aku. Orang seperti kamu tidak memperhitungkan. Dia suatu hari akan menjadi titik lemahmu. Saudara, kamu memang sangat memahami aku. Lalu bagaimana? Kamu punya bukti? Aku bilang raja ada di tangan aku. Shuli, tidak semua orang seperti kamu hanya mengincar nama dan keuntungan. Pak Fang adalah penyelamat saya. Aku tidak akan membiarkan kamu. Orang yang saya kirim. Apa yang kamu berikan padanya agar dia membelot dari saya? Padahal aku sengaja memilih orang yang pulang ke negara ini. Tak disangka dia juga memiliki hubungan lama dengan keluarga Fang. Ini namanya karma balasan yang setimpal. Kamu sudah tidak punya jalan keluar. Kamu tahu kemampuan saya? Biarkan aku pergi, kalau tidak, aku akan membawa dia mati bersama. Shuli, kamu licik Fang Ming, kamu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Aku dan dia hanya saling memenuhi kebutuhan. Kamu pikir dia bisa mengancam saya? Aku tidak percaya kamu tidak peduli padanya. Aku terlalu mengenal kamu, pikiranmu sudah tidak tenang. Selama ini aku terlalu memahami kamu pasti akan datang mencari saya untuk balas dendam, bagaimana aku tidak akan berjaga-jaga? Lalu bagaimana? Kamu sudah dikepung oleh begitu banyak orang? Kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Aku tidak akan kalah. Shuli adalah raja judi di tempat ini. Fang Ming. Kamu jangan pergi. Tak ada yang tahu Shuli akan kemana. Kamu sendiri nekat pergi, aku khawatir dengan kamu. Balas dendam untuk orang tua adalah keyakinan saya selama ini. Lagi pula, Xia Ying masih di tempat mereka, aku tidak bisa tidak pergi. Tetapi bahkan jika kamu pergi sekarang kami juga tidak tahu di mana Xia Ying. Masalah Xia Ying, aku serahkan pada kalian. Tentu saja. Kak Fang Ming, aku mau minta tolong.
Keluarga Song punya banyak keturunan. Persaingan untuk posisi kepala keluarga sangat sengit. Selain Song Wei, yang lain tidak kuperhitungkan. Jadi aku mau minta bantuanmu untuk membantuku mengamankan posisi kepala keluarga Song. Orang aku sama sekali tidak boleh membiarkan orang seperti itu menguasai keluarga Song. Kamu pernah membantuku, aku pasti akan membantumu. Tapi tujuan utamaku sekarang adalah membuat Su Li membayar. Su Li mengkhianati keluarga Qian. Dia pasti akan datang menemui Song Wei. Dia ingin menguasai urat nadi ekonomi keluarga Song dan kembali menjadi penguasa kota judi. Anak muda dari mana ini? Xiao Shiliu. Ini ahli yang kamu undang? Panggil aku Shibaye. Shibaye. Bicaralah nanti setelah kamu jadi kepala keluarga. Anak buahmu mana? Tuan Dewa Judi, sudah tiba. Bapak Shu datang dengan kehormatan. Song Wei merasa sangat terhormat. Terima kasih sudah datang. Song Xiaoye, keberuntunganmu sangat baik. Hari ini Bapak Su sendiri yang turun tangan. Lawannya siapa? Ya mereka. Song Xiaoxi. Raja judi sendiri datang ke keluarga Song. Saya menyarankan kamu cepat mengaku kalah. Kenapa lagi kamu ini? Kenapa kamu bergaul bersama? Liu Ye, kamu kenal dia? Sebelumnya pernah bertarung. Saudara muda, tidak menyangkakan? Meskipun saya sedang tidak beruntung, saya masih memiliki modal untuk bangkit kembali. Dan keluarga Song adalah langkah pertama saya. Song Xiaoye. Permainan keluarga Song bagaimana caranya? Perebutan kepala keluarga Song. Setiap anggota keluarga Song yang ikut, bisa mempekerjakan satu orang bantuan dari luar. Anggota keluarga Song pertama yang tampil, setelah kalah, bantuan luar tampil. Satu pihak semua kalah berarti kalah. Bertele-tele terlalu menyebalkan. Anak muda, langsung saja, putuskan siapa yang menang. Lagi pula Song Xiaoxi itu gadis. Tidak bisa mengalahkan saya. Jika hanya berbicara tentang kemampuan, saya memang tidak bisa mengalahkan kamu. Pak Shu, sebelumnya, kamu tidak sengaja kalah darinya. Kasih 6 kesempatan. Hari ini aku akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru sekaligus. Aku akan bunuh dia. Baik, serahkan padamu. Kalau kalah, tanggung sendiri akibatnya. 6 paham. Bocah baik, sebelumnya aku lengah, membiarkanmu menang. Hari ini biar kau tahu, kenapa 6 disebut 6 hantu. 6, mau main apa? Jangan bilang aku, tidak memperhatikanmu. Lihat saja berapa lama lagi kau bisa tertawa. Hari ini kita main kocok dadu, yang poinnya lebih besar menang. 6, lihat dirimu, pendek begini. Main rebut dadu gak kasihan sama kamu? Kau tahu apa? Aku ini namanya pondasi stabil. Pang Ming, seumur hidup aku paling benci dibilang pendek. Berani nggak tambah taruhan? Boleh, mau tambah apa? Kalau kamu kalah, gergaji 2 kakimu. Baik, kalau aku menang, kalian pergi dari keluarga Song, kembalikan Xia Ying. Kamu pasti kalah kali ini, bocah. 10 angka 6. Kamu kalah? Sial, 1. Benda yang tidak bisa menyelesaikan tugas, malah merusak semuanya. Sudah jelas siapa yang menang.
Hormat kepada kepala keluarga Song. Hormat kepada kepala keluarga Song. Hormat kepada yang ke-18. Hormat kepada Yang Mulia Song Wei. Kamu sebagai anggota keluarga Song, bersekongkol dengan keluarga Qian, mengkhianati keluarga sendiri. Aku mengumumkan Song Wei dikeluarkan dari keluarga Song. Sudah saatnya menepati janji taruhan. Kembalikan Xia Ying. Kamu siapa? Kenapa aku harus menepati janji? Jadi kamu mau melanggar janji? Lalu bagaimana? Kalau bukan kamu yang merusak rencanaku, aku tidak akan terpuruk sampai seperti sekarang. Itu akibat ulahmu sendiri. Aku mengkhianati keluarga Qian. Kehilangan gelar Dewa Taruhan. Semua karena kamu. Aku baru berusaha keras seperti ini. Ijan? Itu juga karena kamu sendiri yang memilih jalan buntu. Aku bilang sekali lagi, kembalikan Xia Ying. Kalau tidak, hari ini kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kalau aku tidak bisa pulang hari ini, kalian hari ini hanya bisa melihat jasad Xia Ying. Kamu ini sampah? Tidak ada satupun tugas yang kau kerjakan berhasil. Liu Zi tahu salah, mohon Tuan Su mengampuni nyawa hamba. Kau tahu aku membelot dari keluarga Qian? Apa kau ingin bilang, kalau lepas dari keluarga Qian, aku bukan apa-apa lagi, dan aku masih punya bukti yang mengikat di tangan mereka? Tidak. Keluarga Qian mereka tahu. Demi posisi Dewa Judi, aku bisa mengkhianati Master. Maka demi harga yang lebih tinggi, aku juga bisa mengkhianati keluarga Qian mereka. Tuan Su, kalau begitu kita harus bagaimana? Turnamen Dewa Judi kita sudah kalah? Pertarungan memperebutkan kepala keluarga Song juga kalah. Kau membuat kesempatan terakhir kita hilang semua. Tuan Shu, tenangkan amarahmu. Kau punya kemampuan hebat, tak perlu khawatir tentang bangkit kembali. Kau bilang, kalau keluarga Qian berubah jadi keluarga Shu, bagaimana jadinya? Dan aku masih membawamu. Terima kasih atas pemberian Tuan Shu, hamba akan mengorbankan jiwa raga, tanpa ragu. Baik, tak perlu repot-repot, kau hanya perlu menutup mulut dengan rapat. Tuan Shu, mulut hamba sangat rapat. Hanya orang mati yang benar-benar bisa diam. Gadis keluarga Xia masih di tanganku, aku masih punya kesempatan. Aku adalah Dewa Judi Shuli, aku takkan pernah kalah. Ketemu. Xia Ying sudah ketemu. Tidak, bukan. Aku. Kamu masih berani datang? Aku datang untuk mengirim surat untukmu. Kalau mau melihat Xia Ying, ikut aku. Pang Ming, jangan pergi. Aku takut ini jebakan yang mereka pasang. Xia Ying masih di tangan mereka. Aku harus pergi. Berani sekali. Benar-benar berani datang sendiri. Jangan banyak bicara, aku sudah datang, mana Xia Ying? Bertaruh dengan aku. Kalau menang, aku akan membebaskan Xia Ying. Bagaimana aku tahu apa yang kamu katakan benar? Kamu tidak punya pilihan. Xia Ying? Cepat bebaskan Xia Ying. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo. Bunuh aku. Paling-paling aku menarik Xia Ying mati bersama. Di jalan ke alam baka juga ada teman. Apa yang mau kamu taruhkan? Jangan buru-buru. Kalau kamu menang, aku akan membebaskan Xia Ying. Kalau aku menang, aku mau 100 miliar. 100 miliar? Kamu nggak takut kekenyangan? Itu bukan urusanmu. Yang penting, kamu mau taruhan atau enggak? 100 miliar, kan? Kuharap kamu menepati janji. Tenang saja. Shu Li masih punya reputasi untuk hal seperti ini. Lepaskan Xia Ying sekarang. Kamu sudah kalah. Apa yang kamu omongin? Belum mulai taruhannya, masa gue udah kalah? Sekarang kamu sudah kepepet. Hati judimu sudah tidak seimbang. Kamu menyandera Xia Ying untuk memaksaku bertaruh denganmu. Kamu sudah kalah. Omong kosong.
Hati judi apaan? Gua sudah lama berkecimpung di dunia judi, nggak pernah dengar istilah itu. Oh, gue tahu, kamu cuma mau mengacaukan pikiran gue, ya? Kita diajar oleh guru yang sama. Kamu tahu, masa gue nggak tahu? Tentu saja kamu belum pernah dengar. Karena aku yang menemukannya sendiri. Coba pikir, para penjudi itu. Semakin banyak kalah, semakin tidak stabil pikirannya. Akhirnya terperangkap dalam lingkaran setan. Yang pikirannya tetap stabil, rezekinya akan datang. Itulah hati judi yang kumaksud, sekarang kamu sudah di ujung tanduk, mata sudah merah karena kalah. Mustahil kamu menang melawanku. Aku sarankan kamu lepaskan Xia Ying sekarang. Biar aku masih bisa memberimu jalan hidup. Tuan Shu mustahil kalah. Tuan Shu, jangan dengarkan omong kosongnya. Hati judi apaan sih? Dia cuma bohong. Masa gue nggak tahu? Kamu, bawa kemari gadis itu, Xia Ying. Nanti kita lihat apakah kamu masih bisa menjaga hati judi omong kosongmu itu. Xia Ying, berhenti. Bapak boleh pergi sekarang. Aku akan bertaruh denganmu. Kamu bebaskan Xia Ying. Hatimu juga sudah tidak tenang. Siapa yang menang dan siapa yang kalah sekarang? Kalau aku kalah, kamu bebaskan Xia Ying. 100 miliar akan masuk ke rekening segera. Sudah terlambat. Sekarang aku akan bertaruh nyawa denganmu. Yang kalah tidak boleh meninggalkan tempat ini. Kamu berani tidak? Boleh. Kalau begitu, kita bertanding menebak angka kartu. Kamu ambil satu kartu. Kalau tebakanku benar, aku menang. Kalau tebakanku salah, kamu menang. Kartu poker hanya ada 13 jenis angka. Semuanya tergantung keberuntungan, kamu benar-benar mencari mati. Kamu tidak tahu apa-apa. Dalam dunia perjudian, level tertinggi disebut kondisi dewa dan hantu, mau kartu apapun, bisa mendapatkannya. Dan teknik judi saya sekarang, sudah mencapai level ini. Apa itu kondisi dewa dan hantu yang tidak berguna? Itu semua bohong, hanya orang bodoh yang percaya. Aku sebelumnya juga tidak percaya. Tetapi sekarang, jika kamu mencapai kekuatan seperti ini, kamu akan percaya dengan sendirinya, seperti dewa di meja judi. Dan segala sesuatu di meja kartu, tidak bisa lepas dari mata saya. Misalnya, setiap kartu di mana gerakan setiap orang, tidak bisa lepas dari tangan saya. Aku tidak percaya. Kartu ini apa? Diamond 3. Bagaimana mungkin? Ini. Spade 10. Kamu pasti melakukan kecurangan. Omong kosong. Seluruh set kartu ini kamu yang keluarkan, setiap kartu kamu yang ambil, bagaimana mungkin aku melakukan kecurangan? Apa itu alam dewa dan hantu? Ini terlalu dibuat-buat. Aku sebagai dewa judi saja belum mencapainya. Kenapa kamu bisa mencapainya? Shu Li, kamu memang dewa judi, tetapi kamu hanya menggunakan judi sebagai alat untuk mencapai tujuanmu saja, kamu tidak pernah serius menghadapinya. Masih ingatkah kamu pelajaran pertama yang ayah ajarkan? Jangan dipikir, pasti kamu sudah lupa. Ayah pernah bilang, judi bukanlah cara untuk mengumpulkan uang. 10 kali berjudi, 9 kali kalah. Tidak berjudi adalah kemenangan. Jangan mengajari aku, kamu tidak punya hak itu. Katak dalam tempurung. Serangga musim panas tak bisa bicara tentang salju, jangan lupa perjanjian judi kita. Bebaskan dia. Semua ini akibat kesalahanmu sendiri. Fang Ming, aku akan membunuhmu. Keluarga Fang sudah menjadi keluarga terbesar pertama di kota judi. Kalau Pak Fang di alam baka tahu, pasti dia akan sangat senang. Karena perjudian, Shu Li mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur. Keluarga Fang, hanya tinggal aku sendiri. Aku rasa kalian juga pernah terkena dampak buruk perjudian, kan? Jauhilah perjudian. Tidak berjudi adalah kemenangan. Sekarang aku putuskan, semua kasino milik keluarga Fang ditutup seluruhnya. Dan semua aset akan disumbangkan untuk mengembangkan perusahaan baru.
Keluarga Xia kami juga akan menyumbangkan semua aset. Kalian sudah berunding sebelumnya, ya? Kenapa tidak bilang padaku? Kalau kalian semua sudah memutuskan menutup kasino, kalau kota judi tidak ada judi, masih bisa disebut kota judi? Benar, Fang Ming. Kalau begitu, kota judi mungkin harus mengganti nama baru? Kalau begitu kita namakan kota baru. Untuk kota baru, untuk masa depan. Bagus. Selain itu, ada kabar baik untuk semua. Fang Ming dan Xia Ying akan menikah tanggal 8 bulan depan. Pasangan yang saling mencinta akhirnya bersatu. Terima kasih, kalian. Kalau tidak ada kalian, tidak ada masa depan kami. Fang Ming, kamu masih diam saja? Cepat cium mempelai wanitamu. Benar, cepatlah. Cepat, cium dia. Cium dia, cium dia, cium dia.